Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 7 April hari Selasa, kita diajak untuk merenungkan misteri dosa dalam diri Yudas Iskariot. Dan Yesus sangat sedih di saat-saat akhir hidupnya, membicarakan tentang seorang anak buahnya, seorang muridnya, seorang rasulnya yang bersama-sama dengan dia sudah 3 tahun lamanya. Tetapi orang ini yang sudah dikatakan dulu ketika dalam pemilihan para rasul bahwa dia termasuk pengkhianat Yesus, sangat menyedihkan. Dan Yesus merasakan hal itu ketika mengatakan ada seorang dari antara kalian yang akan menyerahkan aku kepada para penguasa, yang akan mengkhianati kita. Dan itu bisa kita rasakan kepedihan hati Yesus, kesengsaraan hati Yesus, merasakan, menceritakan tentang orang yang dididik bersama dia tetapi mempunyai hati yang berbeda. Saya menduga dan saya mengira mungkin ini juga menjadi pelajaran bagi kita, dan kita tahu akhirnya Yudas Iskariot karena uang, ya, karena nafsunya sendiri dia menyerahkan gurunya karena dengan 30 keping perak. Ya. Saudara, apa yang sebetulnya harus menjadi pelajaran bagi kita? Hidup kekatolikan, hidup kekristenan berarti kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Bukan Allah yang menyesuaikan diri kehendak kita. Harus terjadi proses internalisasi. Ya, kita keluar dari diri kita untuk mengerti Allah, untuk mengerti Yesus, untuk menyelami pikirannya. Bukan sebaliknya. Nah, ketika kita mau masuk dalam hati Yesus dan segala macam itu supaya kita menyelami, menghayati apa yang menjadi kebenaran yang kita yakini dan kita percayai. Karena itulah maka kenapa orang bisa berubah, kenapa orang bisa dipengaruhi, karena proses internalisasi, proses pembatinan apa yang kita hayati dengan iman kita itu tidak berjalan dengan semestinya. Ya, ada kemungkinan lain bahwa dia punya agenda lain, dia punya keinginan lain, kebutuhan lain yang tak terpenuhi, yang tak terdapatkan, yang tidak terjawab oleh apa yang dia imani sekarang. Nah, karena itu dia terus mencari untuk menemukan itu. Jadi sebetulnya satu sisi kita juga harus mencoba mengerti apa sih yang sebetulnya kebutuhan dasar apa dalam diri kita yang belum terjawab oleh Tuhan, belum terjawab oleh iman kita, yang selama ini kita cari, kita searching terus, ya. Nah, kita kenali dulu hal itu supaya nanti kita sendiri mendapat jawaban dalam pencarian kita itu. Kalau kita terus mengenal, terus mencari, akan mendapat jawaban. Tapi kalau kita tidak mengenal, tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, ya kita tidak mendapatkan. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu mencari, kamu akan mendapatkan. Kalau kamu akan mengetuk, kamu akan dibukakan pintu. Jadi apa yang kita pelajari dari Yudas ini adalah pribadi yang memiliki problem dengan, katakanlah, dalam keuangan, ya, yang mengharapkan sesuatu yang tak terjawab dalam kehidupan pengikutan kemuridan dia bersama Yesus, tidak terjawab, ya. Dan itu pula sama dengan kita, bisa saja, ya. Atau juga karena kita tidak mampu untuk mengolah diri kita, mempersembahkan, berdialog dengan Tuhan, apa yang sebetulnya kita rindukan, kita dambakan. Jadi betapa pentingnya kita mengenal diri kita sendiri. Betapa sih sebetulnya yang harus kita dambakan. Nah, untuk bisa masuk ke sana maka kita harus mulai dengan apa kenyataan konkret kita sekarang ini. Kita persembahkan kepada ini sekarang ini. Ya, kita ketahui apa. Sebab kalau tidak kita juga akan bingungan. Nah, mungkin ada salah satu halnya, ya, dalam minggu-minggu ini kita lihat apa yang membuat kita tidak bahagia. Mungkin salah satunya adalah luka batin. Apa kelukaan batin kita, kebutuhan apa yang kita dambakan dari Yesus yang tak terpenuhi oleh dia. Mungkin selama ini kita juga tidak jujur, tidak berani mengatakan apa yang sesungguhnya kita butuhkan.
Mungkin juga luka-luka masa lalu kita yang belum terselesaikan. Bisa jadi itu menjadi lubang di mana kelemahan kita muncul, bahkan kuasa kegelapan di situ, sehingga menimbulkan apa yang kita sebut dengan batu-batu, duri-duri dalam diri kita yang terus-menerus masih ada di situ dan kita tidak cukup mengolahnya. Maka bisa terjadi apa yang terjadi pada Yudas Iskariot itu, ya. Jadi kedua juga rahmat Tuhan itu tidak menyentuh dia, tidak mengubah dia. Jadi ada semacam ketertutupan, ada semacam benteng yang terjadi antara Yesus dengan Yudas sehingga tidak masuk dalam, tidak masuk. Kuasa Yesus itu tidak bekerja. Nah, kesempatan inilah pada waktu Paskah ini kita undang Tuhan untuk hadir di dalam problem kehidupan apapun juga, sekecil apapun. Kita bawa, kita ajak Yesus untuk masuk di dalam pribadi kita supaya kita jangan menjadi sendirian gitu loh. Kita di luar dari kelompok ini jadi sendiri mencari kemana-kemana yang tidak kita mengerti, tidak kita ketahui. Maka mari kita dalam masa Paskah ini, dalam seminggu ini, apa yang sebetulnya kurindukan dan aku ingin Tuhan untuk masuk, kuundang di dalam diriku. Proses internalisasi dalam diri kita, kalau enggak kita akan dangkal dan kemudian menjadi dangkal. Tapi juga bisa aja kita menjadi bimbang, menjadi ragu-ragu, menjadi cemas, menjadi gelisah karena kita tidak mengakar pada akar yang benar. Kita makanan itu hanya lewat daun-daun, bukan lewat akar. Padahal akar kita itu dalam Tuhan, dalam Yesus sebagai penyelamat penebus kita. Yang kita ketahui dia adalah dari Allah yang mewartakan Bapa kepada kita. Ya. Allah itu seperti apa? Itu dalam diri, karena dia bersama Yesus. Ya. Karena itulah maka dalam bacaan hari Minggu yang lalu dalam Filipi, ya, Allah itu sudah, Yesus itu sudah bersama Allah gitu loh. Maka dia segala kuasa manapun di bawah bumi, di atas bumi, di bumi ini, dimanapun juga bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, dan itu adalah Tuhan. Ya, dan kita harus mengakui itu adalah Tuhan. Yesus adalah juga pribadi yang juga adalah pribadiku, masuk dalam pribadiku. Semoga Anda memasuki masa Paskah ini dengan hati yang mungkin remuk redam, persembahkan apa yang situasi kegelisahan kita supaya kita berdialog, bergaul, berakrab dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan Anda diberi rahmat yang melimpah pada waktu Paskah ini di tengah segala coronavirus ini. Itu justrulah kesempatan kita untuk masuk ke dalam. Itu lebih dalam. Kalau mau dangkal ya silahkan, pilihan Anda sendiri. Anda mau dangkal di luar ya monggo, Anda mau masuk di dalam juga monggo. Tergantung Anda mau terbuka atau enggak. Duri-duri itu mau dibuang, batu-batu itu mau dibuang, menjadi tanah yang subur, tanah yang terbuka untuk rahmat Allah bertumbuh berkembang. Sehingga kita mengakar kepada Tuhan. Kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga rahmat Tuhan mengalir dalam diri Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.